Ada beberapa hal yang biasa kita gunakan untuk mendeskripsikan benda. Description of thing. Yang pertama adalah material. Yang kedua adalah size atau ukuran. Yang ketiga shape, bentuk. Yang keempat color, warna. Yang kelima weight atau berat. Yang keenam tekstur. Yang ketujuh age atau usia. Yang kedelapan, condition. Kesembilan adalah opinion. Yang terakhir adalah function. Deskripsi yang pertama adalah material. Material adalah bahan yang digunakan. Benda itu terbuat dari apa sih? Kita bisa menggunakan kalimat it is made of bla bla bla. Material atau bahan yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris adalah wood, kayu, plastik, rubber, karet, iron, besi, paper, kertas, glass, kaca, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya, ini ada gambar kursi terbuat dari wood, kayu. Kalau kita bikin deskripsinya, jadinya adalah it is made of wood. Eraser terbuat dari karet. Maka bisa kita tuliskan it is made of rubber. Ada mangkok atau gerabah terbuat dari clay atau tanah liat. Kita tuliskan it is made of clay. Deskripsi yang selanjutnya yang bisa kita gunakan untuk mendeskripsikan benda adalah size, ukuran. Kita bisa menggunakan kalimat it is bla bla bla. Size yang biasa digunakan adalah big, besar, small, kecil, huge, sangat besar, large, besar, long, panjang, tall, tinggi, short, pendek, tiny, sangat kecil, medium size, sedang, little, kecil. Contohnya, ini ada gambar ship atau kapal. Karena ini ukurannya besar, maka kita bisa tuliskan it is big. Ini ada gambar cincin. Karena ukurannya kecil, kita bisa tuliskan it is small. Yang ketiga adalah shape atau bentuk. Kita bisa menambahkan it is di depannya. Bentuk itu ada banyak. Salah satunya adalah triangle, segitiga, square, persegi, semicircle, setengah lingkaran, rectangular, persegi panjang, dan circle, lingkaran. Yang keempat, color atau warna. Kita bisa menambahkan dengan it is di depannya. Warna-warna dasar yang kita tahu adalah contohnya berikut ini. Red, merah, blue, biru, pink, yellow, kuning, brown, coklat, purple, ungu, black, hitam, white, putih, green, hijau, orange, jingga. Yang kelima, weight atau berat. Kita bisa menambahkannya di depannya dengan it is. Contohnya, batu bata. It is heavy. Heavy artinya berat. Contoh yang kedua, it is light. Light artinya ringan. Ini ringan. Yang keenam adalah tekstur. Kita bisa menambahkan it is di depannya. Contoh tekstur adalah smooth, halus, soft, lembut, raw, kasar, hard, keras, fluffy, halus, sticky, lengket, slippery, licin, bumpy, bergelombang. Yang ketujuh adalah age atau usia. Kita bisa menambahkan it is di depannya. Contohnya, ini handphone. Kita bisa bilang bahwa ini baru. Maka kita tuliskan dengan it is new atau it is modern. Contoh kedua, ada buku-buku yang sudah tua atau kuno. Kita tuliskan it is ancient. Ancient artinya kuno. Bisa juga kita bisa menuliskan dengan it is old. Ini tua. Deskripsi yang kedelapan adalah condition atau kondisi sebuah benda. Kita bisa menggunakan it is di depannya. Contohnya, dapur ini terlihat sangat bersih. Maka kita bisa menuliskan it is clean. It is tidy. Rapi.
Kamar ini sangat rapi. Maka kita bisa menuliskan dengan it is tidy. Lawan kata dari tidy adalah messy, berantakan. Ada juga fragile, rapuh, comfortable, nyaman. Yang kesembilan, tentang opinion atau penilaian secara subjektif terhadap sesuatu. Kita bisa menambahkan it is di depannya. Contohnya, it is luxurious. Ini mewah. It is expensive. Mahal. It is cute. Ini lucu. Cheap. Murah. Nice. Bagus. Significant. Penting. Amazing. Luar biasa. Strange. Aneh. Valuable. Berharga. Dan yang terakhir adalah function atau fungsi. Kita bisa menggunakan kalimat it is used for. Ini digunakan untuk, contohnya adalah pencil. It is for writing. Sunglasses. It is used for protecting eyes from ultraviolet radiation. Lalu, bagaimana cara mendeskripsikan benda? Mari kita menyusun deskripsi benda dari sebuah gambar. Ada sebuah gambar boneka yang begitu besar. Yang pertama, kita lihat dari materialnya. Maka kita bisa menuliskannya menjadi it is made of cotton. Yang kedua, ukurannya atau size-nya. It is big. Yang ketiga, dari warnanya. Warnanya apa? Pink. Maka kita bisa menuliskannya dengan it is pink. Lalu teksturnya. Apakah lembut atau kasar? Misal, ini kelihatannya begitu lembut. Kita bisa menuliskannya dengan it is soft. Kemudian, opininya. Ini sangat lucu. Dan benda ini sangat berharga. Maka kita tulis dengan it is valuable. Nah, itu tadi adalah cara mendeskripsikan benda. Lain daripada hal tersebut, ada yang membuat suatu benda terlihat atau berbentuk khas. Kita juga bisa menyebutkan bagian spesial atau spesifik tersebut dengan menggunakan kata it has. Dia memiliki. Contoh pada sepeda. It has 2 wheels. It has 2 wheels. Dia mempunyai 2 buah roda. Baik. Sebagai contoh, kita akan mencoba mendeskripsikan sebuah benda yang ada pada layar. It is Annie's bag. Ditulis Annie's bag karena itu merupakan tas milik Annie. Secara spesifik, tas milik Annie. It is red. Baik, warnanya atau dia merah. Atau kita bisa mengatakan the color is red. Warnanya merah. It is average. Berdasarkan size-nya, sebagai sebuah tas dianggap sedang. It is used to keep Annie's books and stationeries. Ini digunakan atau dia digunakan, tas tersebut digunakan untuk menyimpan buku-buku Annie dan alat-alat tulis Annie. It is made of fabric. Tas tersebut terbuat dari fabric atau kain. Baik. Sebuah descriptive text biasanya mendeskripsikan sesuatu secara khusus. Pada hal ini kita mendeskripsikan Annie's bag atau tas kepunyaan Annie. Oke, next. It is Bayu's bike. Ini adalah sepeda kepunyaan Bayu. It is blue. The color is blue. Warnanya biru. It has white wheels and saddle. Oke, what is white? White adalah putih. Wheels adalah roda. It has white wheels. Berarti dia mempunyai roda putih dan saddle putih. It is used to go to school and take him anywhere. Digunakan untuk pergi ke sekolah dan mengantarkannya kemana saja. It is made of metal. Terbuat dari besi. Baik, itu adalah contoh mendeskripsikan beberapa benda